Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullaha mastata'antum wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa innad dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, seluruh yang hadir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia di bumi ini, manusia senantiasa terbagi kepada dua kelompok yang masing-masing memiliki sifat ataupun karakter yang berlawanan, bertentangan, dan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Ketika ada orang-orang yang selalu berhati baik, selalu pula muncul orang-orang yang berhati jahat. Ada orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, namun di samping itu ada juga orang-orang yang senantiasa tidak mau taat kepada perintah Allah. Selalu muncul orang-orang yang ingkar kepadanya. Ketika ada pelaku amal soleh, selalu juga muncul pelaku maksiat. Ada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, namun di samping itu ada juga orang-orang yang senantiasa ingkar dan kafir kepada Allah. Dua golongan ini akan ada dan selalu ada sepanjang zaman, sejak zaman azali hingga sekarang, dan akan terus ada sampai terjadi hari kiamat nanti. Maka pantas jikalau di akhirat nanti Allah menghimpun seluruh manusia menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ditempatkan oleh Allah di dalam surga, dan kelompok yang lain ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Mau atau tidak mau, dua tempat tersebut menjadi tempat kembali bagi setiap manusia sesuai dengan amalan ataupun perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Jamaah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah Allah yang menghendaki, apakah Allah yang menentukan, ataukah justru kita sendiri yang menentukan nasib kita di akhirat nanti? Apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Jawabannya terpulang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap orang umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Wa qila wa may ya'ba ya Rasul. Bertanya sahabat, siapakah di antara umatmu ya Rasul yang kira-kira yang tidak mau masuk ke dalam surga? Beliau menjawab,
man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku dengan senantiasa menjaga dan menjalankan sunnahku, orang itu berarti mau masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, yang membangkang, yang menolak sunnahku, berarti dia itu enggan, tidak mau masuk ke dalam surga. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalam diri setiap manusia, termasuk kita, ada potensi untuk menentukan sikap, ada potensi untuk memilah ataupun memilih, mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, mau taat atau mau ingkar, mau jadi pelaku amal soleh atau jadi pelaku maksiat, mau beriman atau mau kafir kepada Allah. Semuanya terpulang kepada kemauan, keinginan dan usaha kita masing-masing. Maka disinilah letaknya fungsi akal ataupun pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar dengan akal ataupun pikiran yang kita miliki, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang diharamkan, mana perintah, mana yang dilarang, mana yang hak, mana yang batil. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang diberikan penciptaan yang sempurna oleh Allah. Allah menyanjung penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Malaikat adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, diberikan akal, diberikan pikiran, akan tetapi malaikat tidak punya hawa nafsu. Malaikat diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan pikiran, akan tetapi tidak disertai dengan hawa nafsu. Berbeda dengan binatang, malah sebaliknya. Binatang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya juga, diberikan hawa nafsu, akan tetapi tidak ada akal dan pikirannya. Sementara manusia diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaannya, diberikan akal dan pikiran, dan juga diberikan hawa nafsu, sehingga mengantarkan makhluk yang bernama manusia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah menyanjung manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika manusia menghargai akal dan pikirannya, memfungsikan akal dan pikirannya, maka tentu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tentu bisa membedakan mana jalan yang dapat menyampaikan kepada ridha Allah dan mana jalan yang dapat menyampaikan kepada murkanya Allah. Orang yang pergunakan akal dan pikirannya bisa membedakan mana yang halal, mana yang diharamkan, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Allah. Dan ketika seseorang pergunakan akalnya dengan baik, dia merupakan cerminan manusia yang terhormat di sisi Allah. Jangankan di antar seluruh manusia, kemuliaannya dapat saja melebihi tingkatan para malaikat-malaikat Allah. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu memfungsikan ataupun menghargai akalnya, maka dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan ketika seseorang selalu dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan selalu dibimbing kepada keburukan dan dosa-dosa. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya akan selalu terjerumus kepada keburukan dan dosa-dosa. Orang yang selalu melakukan keburukan dan dosa-dosa, jelas dia merupakan cerminan manusia yang terhina di sisi Allah. Jangankan di antar seluruh manusia, kehinaannya, kerendahannya, posisinya
lebih rendah lagi daripada binatang. Orang-orang seperti inilah yang kemudian disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sesungguhnya neraka jahanam itu akan kami penuhi dari dua golongan, yaitu jin dan manusia. Manusia itu punya hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat dari Allah. Mereka punya mata, akan tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Punya telinga, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat dan peringatan dari Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka orang-orang seperti itu persis sama dengan binatang, bahkan kedudukannya lebih rendah lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang lalai kepada Allah. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diakui atau tidak, sesungguhnya di dalam diri setiap manusia termasuk kita ada sifat-sifat kebinatangan, ada sifat-sifat hewan yang mesti kita pangkas, yang mesti kita potong, yang mesti kita kikis dan kita habiskan di dalam diri kita. Itulah sebabnya dari sekian banyak hikmah diperintahkan berkurban. Salah satu di antaranya agar kita dapat memangkas, memotong dan menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat seperti sombong, angkuh, suka mengambil hak orang lain, pembenci, pendendam, suka bertengkar. Itu adalah sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat hewan yang mesti kita hilangkan di dalam diri kita. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah beruntungnya orang-orang yang berkurban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhiyatu li sahibiha li kulli sya'ratin hasanah. Bagi orang yang berkurban, setiap helai bulu hewan yang dikurbankan dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Dan Rasulullah bersabda di hadis yang lain, dikatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, akan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Jamaah seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita agar kita dapat senantiasa istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan sehingga dapat mengantarkan kita kepada sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة